perubahan terhadap lini kehidupan kita. Dan akhirnya mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan dunia digitalisasi. Nah, tapi ada nih jenis-jenis kejahatan siber yang kita alami saat ini. Salah satu konten rekreasi. Ini paling sering di internet dan menjadi konten pornografi berdasarkan dari suatu fakta. Ada di tahun 2016 menyebutkan bahwa sekitar 25.000 anak di Indonesia ini mengakses layanan pornografi setiap harinya. Tentunya jumlahnya saat ini kemungkinan akan terus meningkat di masa COVID-19 seperti ini. Sejatinya di era perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi ini pasti sangat sekali cepat, ya kan? Terlahir juga jenis-jenis ancaman lain dari pornografi. Apakah Anda sudah kenal dengan bahaya dari online pornografi dan apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan tentunya tips-tips dan juga untuk mengurangi pornografi tersebut? Dari Badan Siber dan Sandi Negara, inilah Cybermin Baper, kita dan online pornografi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Cyberman. Senang sekali. Salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat pagi hari ini, ya. Senang sekali saya Surya Prakasa tentunya bisa menjumpai Cyberman pada pagi hari ini. Nah, kalau di Cyberman Baper, ya kan, untuk yang edisi pertama dan juga batch yang kedua, itu barengan sama moderatornya adalah dari BSSN. Nah, hari ini giliran saya akan menemani Cyberman semuanya dari pagi ini sampai dengan beberapa jam ke depan, ya. Oke, dan sebelum kita masuk untuk acara intinya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu. Yang pertama adalah pastikan bahwa nama asli Anda ini dijadikan sebagai nama ID, ya. Selanjutnya, jika menggunakan jaringan WiFi, ini gunakan juga yang terpercaya. Selanjutnya, peserta terregistrasi bebas memilih untuk mengikuti acara dari jumpa.id dan juga live YouTube kita. Nah, mengikuti acara juga dari awal sampai akhir tentunya, dan mengisi survei presensi melalui link yang disampaikan melalui fitur chat jumpa.id atau juga deskripsi YouTube yang akan ada secara maksud saya selama acara berlangsung. Oke, kanal kontak Cybermin melalui media sosial BSSN dan juga nomor WhatsApp-nya silakan untuk diakses di 081 2121 170 70. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita akan sama-sama bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Beliau akan menyampaikan opening speech-nya untuk kita pagi hari ini para Cyberman. Oke, baik. Bapak Setiawan apa kabar, Pak? Baik, saya buka dulu maskernya ya. Iya, boleh, Pak. Supaya lebih bisa terdengar. Oke, Bapak silakan, kami persilakan untuk bisa memberikan opening speech-nya pagi hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya memberikan berikan kesempatan untuk memberikan kesempatan ini. Tentu saja bahwa yang pertama-tama yang terhormat pada bersama BSSN, sobat saya Sahrul Mubarak. Selamat datang ke Bandung, Bapak. Ya, terima kasih. Lalu berikutnya para narasumber. Saya di sini ada Pak Taufik Adianto, ada Pak Indi Alika, kemudian juga ada Jimmy Talent, Indo, dan juga seluruh peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Dari sini saya berkata lebih dari ratusan dari peserta ini. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama-tama ini Cybermin bawa pesan cyber, jadi artinya kita dan online pornografi. Jadi ini adalah salah satu isu permasalahan negara kita saat ini. Lalu seperti apa perkembangan yang harus kita lakukan? Pertama-tama bahwa kita tidak bisa pungkiri saat ini dunia, gitu ya, termasuk kita di Indonesia sudah memasuki era industri 4.0. Kemudian era industri 4.0 ini ditandai apa?
dari era industri 4.0 gitu ya, yang tentu saja bahwa elemen kecil yang sudah kita lakukan saat ini. Tapi sekali lagi bahwa kita saat ini sudah akselerasi. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah data yang dihimpun bahwa bagaimana sih sebetulnya kesiapan Indonesia sendiri kalau kita melihat Indonesia di era digitalisasi ini. Total penduduk Indonesia adalah di 272 jutaan. Lalu yang memiliki handphone gitu ya adalah kurang lebih atau mobile phone connection ini adalah di angka 338 jutaan. Ya. Artinya bahwa yang memiliki handphone ini lebih dari atau jumlah handphone ini lebih dari jumlah populasinya kita, gitu ya, atau sekitar 124%-nya. Nah, lalu yang menarik di sini adalah pengguna internet kita adalah 175 juta, atau penetrasinya adalah 64% dari penduduk kita menggunakan internet ini. Nah, lalu juga yang menarik adalah yang pengguna aktif sosial media user itu adalah kurang lebih 160 juta atau penetrasinya 59%. Jadi teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Indonesia ini sebetulnya merupakan pasar pangkal yang paling empuk gitu ya, kalau kita melihat apabila kita tidak bisa menjaganya. Nah, coba kita lihat di sini. Dalam data Januari 2020, waktu yang kita gunakan gitu ya, kita bermain dengan sosial media ini, rata-ratanya adalah setiap orang 3,5 jam kepada Ibu sekalian. Nah, 3,5 jam ini itu cukup tinggi karena di dunia rata-ratanya hanya sekitar 2,5 jam. Jadi Indonesia menggunakan sosial media ini adalah di atas rata-rata. Dan siapa penggunanya? Penggunanya adalah di usia 16 sampai 64 tahun. Nah, ini kembali ke topik yang kita bicarakan yang sedang ini gitu ya, bahwa kita dan online pornografi, bahwa ini adalah yang harus kita pikirkan karena sebagian besar kita dengan rata-rata menggunakan sosial media itu sekitar 3,5 jam, kemudian usianya juga mulai dari 16 gitu ya. Ini adalah luar biasa. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kenapa topik ini menjadi penting karena ini yang harus kita jaga semua. Kalau kita lihat terkait dengan aduan konten negatif di Indonesia, dan ini didominasi oleh pornografi. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah aduan sepanjang tahun 2019 adalah 431 ribuan. 56,7%-nya aduan ini adalah berkisar di pornografi. Dan ini aduan dari masyarakat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahwa artinya bahwa ini ada sebuah masalah. Dan pornografi ini, saya rasa juga lebih hebat masalahnya dibanding narkoba. Oleh karena itu, bahwa mari kita sama-sama sikapi ini, data juga tidak ada, bahwa ini adalah sebuah masalah bangsa yang harus kita selesaikan. Kemudian, juga kita lihat di sini, terkait dengan bahaya pornografi online, kita melihat di sini bahwa 90% anak terpapar pornografi internet saat berusia 11 tahun. Bayangkan ya, itu ketika 11 tahun ini 90% anak sudah terpapar. Lalu kalau kita lihat di sini bagaimana sekitar 299 ribuan ya, internet protokol Indonesia membuat konten pornografi tentu saja melalui sosial media. Lalu sekitar 1.022 anak menjadi korban pornografi online pada 2011-2014 dan 25.000 aktivitas pornografi anak ini di internet kita bisa melihat setiap harinya. Nah ini jadi kenyataan-kenyataan ini adalah yang perlu kita sikapi dan tentu saja bahwa kita tidak boleh apa gitu ya. Dan terima kasih kepada BSSN yang telah menginisiasi ini. Kemudian bahayanya ini barangkali perlu juga kita tahu bersama. Pecandu pornografi menunjukkan kesamaan perilaku seperti pecandu narkoba. Nah ini yang bahkan lebih kalau saya ibaratkan. Yang kedua adalah gambar porno yang sudah dilihat tidak akan dilihat ulang karena sudah tidak berpengaruh lagi. Jadi pecandu ini melihat gambar porno yang lebih dari gambar sebelumnya. Oleh karena itu bahwa kita bisa melihat bagaimana berlomba-lombanya gitu terkait dengan
cyber ini atau task force mencatat serangan cyber berkedok konten pornografi yang ditujukan ke perangkat ponsel pada tahun 2019 meningkat menjadi 42.973 pengguna dan naik 2 kali lipat dibanding tahun 2018 banyak 19.619 pengguna. Nah, jadi kenyataan-kenyataan inilah yang barangkali kita perlu lihat bagaimana kita negara ini membuat sebuah brand strategi untuk bisa mencegah barangkali dan juga barangkali terus bisa mengurangi terkait dengan hal ini. Oleh karena itu kami menyarankan atau menganjurkan adalah sebagai berikut strateginya. Pertama adalah tentu saja memperkuat iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua adalah tingkatkan komunikasi orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah gunakan gadget atau internet dengan bijak. Dan yang keempat adalah hidup sehat dengan berolahraga. Jadi barangkali sekali lagi terima kasih itu atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kami sangat senang sekali bisa berbagi di dalam sambutan ini sekaligus bahwa ini adalah concern yang selama ini gitu ya kami rasakan dan bisa tertularkan saat ini gitu ya kepada di sini kebetulan ada sekretaris utama BSSN bahwa hal ini sangat tepat gitu harus kita mengambil tindakan-tindakan yang secara komprehensif gitu ya untuk negara ini untuk mencegah hal ini semua. Demikian barangkali sambutan yang bisa disampaikan dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya bahwa acara ini dilangsungkan di Jawa Barat dan tepatnya di Kota Bandung dan mudah-mudahan dengan ditancapkan gitu ya bahwa komitmen ini di Bandung mudah-mudahan ini akan berdampak secara nasional untuk kita melawan terkait dengan kegiatan pornografi di internet ini. Itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat mengikuti acara ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Beliau adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tadi lumayan mencengangkan melihat data yang tadi ditampilkan oleh Bapak Sekda. Dan ini menjadi motivasi buat kita semuanya, khususnya mungkin untuk kakak-kakaknya ataupun juga orang tua untuk lebih mengawasi lagi putra atau putrinya atau adik-adiknya. Baik, untuk lebih mendalami lagi tema acara pada pagi hari ini, kita akan saksikan sama-sama ada video singkat tentang kita dan online pornografi.
Nah, tadi kita sudah sama-sama saksikan itu dia video singkat mengenai kita dan juga online pornografi ya. Semoga ini bisa jadi insight buat kita agar lebih berhati-hati lagi di ruang siber. Dan dari video tadi, setidaknya kita bisa tahu ternyata di era digital saat ini nih, ternyata online pornografi bisa dibilang sebagai salah satu jenis ancaman siber dan juga keberadaannya ternyata sangat dekat dengan kita semuanya. Baiklah, setelah mendengar opening speech tadi dari Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari Sekretaris Utama BSSN yang terhormat Bapak Syahrul Mubarok yang akan menyampaikan mengenai online pornografi dan ancaman siber. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mas Harif Prakasa. Halo Pak. Kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Juga salam hormat kami kepada para narasumber yang nantinya hadir, Mbak Indi Aisyah, Mas Girindro, dan juga Mas Taufik Arianto dari BSSN, dari Deputi 1 BSSN. Para Cyberman yang saya banggakan, akhir-akhir ini pornografi menjadi perhatian berbagai pihak, terlebih ketika beberapa waktu yang lalu viral beberapa kejadian munculnya konten pornografi di kanal belajar online. Bahkan muncul pula di dalam acara virtual penting beberapa lembaga negara. Beberapa pihak juga menyatakan keresahannya terkait tingginya akses konten pornografi sebagai pilihan hiburan alternatif di masa pandemi ini. Berbagai literatur hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kecanduan pornografi seperti mengalami kerusakan beberapa bagian otak yang serupa dengan dampak benturan fisik seperti tabrakan hebat atau kecanduan narkotika dan zat adiktif lainnya. Kerusakan otak tersebut dipicu oleh berlebihnya pasokan setidaknya 4 macam hormon yang secara terus-menerus disekresikan sepanjang waktu tanpa pernah menurun intensitasnya ketika seseorang telah kecanduan pornografi. 4 hormon tersebut adalah hormon dopamin yang memberikan rasa bahagia, kemudian hormon neuropinefrin yang menimbulkan hasrat mencari peluang untuk memuaskan rasa senang, hormon serotonin yang menimbulkan rasa tentram, dan hormon oksitosin yang berperan menumbuhkan ikatan cinta. Kerusakan otak yang pertama terjadi adalah pada bagian prefrontal cortex, bagian otak yang berada di depan atau di dahi yang merupakan pusat pengambilan keputusan. Padahal otak bagian tersebutlah yang membuat manusia berbeda dengan hewan, karena memiliki fungsi mengembangkan etika dan mengatur daya konsentrasi. Kemampuan membedakan benar dan salah, kemampuan untuk membuat perencanaan, dan kemampuan menunda rasa senang dan kepuasan dan pusat berpikir kritis. Cybermen sekalian, eksploitasi seksual menjadi komoditas yang disebut-sebut merupakan praktek yang sudah ada dan terekam sejak sejarah awal peradaban manusia. Hampir 2 milenium kemudian, saat teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini kita sebut sebagai internet lahir, seksualitas masih menjadi magnet. Daya tarik yang bahkan spektrum penyalahgunaannya semakin luas dan kompleks. Jika semasa peradaban kerajaan dan bangsa-bangsa penakluk, eksploitasi seksualitas tersebut merupakan privilege elit bangsawan dan pada saudagar kaya, maka di era koneksivitas hampir seluruh generasi
yang kini sudah mapan hingga generasi yang sedang bertumbuh kembang, mulai dari generasi baby boomers, generasi X, generasi millennials, hingga generasi alpha berisiko terpapar konten pornografi. Namun yang mereka hadapi adalah isu keamanan siber. Jika dahulu seksualitas dieksploitasi terkait pemenuhan kebutuhan biologis yang kemudian berhadapan-hadapan langsung dengan nilai-nilai moral dan risiko penyakit menular, kini di era digital ini seksualitas dieksploitasi menjadi umpan dan menarik mangsa terjebak dalam kejahatan siber. Di era digitalisasi ini, risiko dan ancaman pornografi turut dibawa bermigrasi dan berevolusi di ranah cyber. Internet pornografi merupakan berbagai jenis konten bermuatan eksploitasi seksual online dalam bentuk berkas suara, gambar, video, games, live streaming, aplikasi maupun situs. Sangat sulit mengukur jumlah dan jenis konten pornografi yang beredar di internet. Namun beberapa lembaga survei menerbitkan data yang hampir serupa yang menyatakan 30% konten internet adalah pornografi. 25% pencarian dari total hal yang dicari melalui mesin pencari terkait dengan pornografi. 35% unduhan dari internet terkait pornografi. Jika 80% konten pornografi tersebut dilihat melalui perangkat mobile dan saat ini sangat jamak berbagai urusan kehidupan kita sandarkan dalam layanan mobile, dalam gawai kita, maka sesungguhnya ancaman siber yang ada di balik internet itu tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, status sosial, maupun geografis tempat tinggal. Serangan cyber menghantui seluruh lapisan masyarakat yang terjebak oleh rayuan eksploitasi pornografi tersebut. Para cybermen sekalian yang saya banggakan, tingginya frekuensi dan durasi masyarakat mengakses ruang siber dan menggunakan beragam aplikasi berbasis internet untuk memenuhi beragam kebutuhannya ternyata dimanfaatkan oleh cyber threat actor. Ketertarikan manusiawi masyarakat mengakses konten pornografi digunakan oleh penjahat siber sebagai perangkap memasukkan malware, virus, ransomware, serta spam email, sehingga upaya pencurian data sensitif atau insiden siber lainnya bisa lebih mudah dilakukan. Berbagai risiko keamanan tersebut diantaranya adalah terinfeksinya malware, pemerasan, website tracking, website scam atau fraud, hingga kebocoran data sensitif atau data pribadi. Dalam hal ini BSSN sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan keamanan siber untuk mewujudkan keamanan nasional, memandang bahwa perlu dilakukannya edukasi terhadap masyarakat terkait risiko ancaman siber yang ada di balik konten pornografi tersebut. Mengapa? Karena mengingat luasnya aspek keamanan siber, BSSN tidak bisa bekerja sendiri. BSSN harus bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk bisa menjaga ranah cyber ini. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan di sini, yaitu bahwa ITU, International Telecommunication Union, juga telah menginisiasi satu bentuk penilaian yang dikemas menjadi Global Cyber Security Index, yaitu satu penilaian terhadap negara-negara yang memiliki komitmen terhadap keamanan cyber. Salah satu dari variabel atau pilar yang dilakukan untuk penilaian ini adalah Child Online Protection. Artinya bahwa konten pornografi ini dijadikan bagian dari komitmen suatu negara terhadap keamanan cyber. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Humas
dalam ini bagian komunikasi publik dan juga semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Selamat mengikuti talkshow Cyberman, bawa pesan siber kita dan online pornografi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber nantinya bisa kita cerna, kita serap dengan baik, dan juga tentunya kita aplikasikan dalam kehidupan Cyberman sehari-hari. Tetap jaga ruang siber dengan share yang baik, dan semoga sukses acaranya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syahrul Mubarak, Sama-sama. selaku Sekretaris Utama BSSN. Terima kasih banyak Bapak. Baik, itu dia setelah kita sama-sama menyimak keynote speech dari Bapak Syahrul, pastinya kita semua jadi lebih tergambar tentang online pornografi dan juga ancaman siber. Baik Cyberman, jadi saat ini saya sudah bersama dengan Mas Girindro juga, tapi sebelum kita ke Mas Giri, saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa kompetisi tentang share pengalaman atau pengetahuan dalam menghadapi bahaya internet pornografi masih dibuka sampai dengan nanti siang ya. Caranya gampang sekali, ini saya beritahukan dan saya informasikan bahwa yang pastinya Cyberman harus follow dulu media sosial dari BSSN, Instagramnya di @bssn_ri, kemudian Twitternya di @bssn_ri, atau Facebooknya di Badan Siber dan Sandi Negara. Baik, kemudian posting pengalaman kamu dan sertakan dengan tagar atau hashtag jaga ruang siber dan juga hashtag share yang baik ya. Ditunggu karena ada 3 postingan pengalaman pilihan Cyberman semuanya akan mendapatkan hadiah menarik ya. Tapi nggak hanya kompetisi ini aja, masih ada juga hadiah menarik lainnya bagi 3 penanya terbaik pilihan narasumber kita nanti saya akan hadirkan sama-sama pagi hari ini ya. Dan cara mengajukan pertanyaannya bagaimana? Ini mudah sekali juga. Pertanyaan yang diajukan melalui fasilitas Q&A jumpa.id atau chat live YouTube ditulis dengan huruf kapital semua dengan formatnya adalah tanya, kemudian garis miring atau space, narasumber, spasi nama peserta, spasi pertanyaan singkatnya apa. Nanti saya akan ajukan ke narasumber yang akan hadir saat lagi. Kemudian moderator atau saya akan memilih dan juga menyampaikan pertanyaan saya bermain kepada narasumber ya. Jadi ayo ikutan kompetisi share pengalaman dan juga kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya sehingga semakin besar kesempatan terpilih untuk mendapatkan hadiah yang saya akan sebutkan tadi ya. Baiklah, kalau begitu tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah kehadiran Mas Giri. Jadi beliau adalah anggota dari komunitas Cyber Army dan kita akan tanya-tanya terkait bahaya online pornografi dan juga bahaya di balik perangkap online pornografi. Baiklah, langsung saja kita sapa pagi hari ini Mas Giri. Apa kabar Mas Giri? Halo Mas Arif, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini ya. Mungkin ada juga beberapa mungkin cyberman yang masih bisa dibilang asing dengan Cyber Army dan lain-lain. Oke, jadi Mas, ini tema kita pagi hari ini adalah online pornografi, ya kan? Jadi pernah ada studi kalau ternyata topik pornografi adalah salah satu konten yang paling sering diakses di internet. Nah, menurut Mas Giri sendiri nih Mas, ini sebagai praktisi keamanan siber, sebenarnya apa aja sih resiko ancaman siber apabila kita mengakses konten pornografi tersebut, Mas? Ya, Mas. Jadi ada beberapa risiko yang terjadi ya. Ya. Salah satunya adalah penjahat siber ini menyebarkan malware melalui konten ini. Jadi malware itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah pornografi. Kemudian diakses oleh pengguna. Saat pengguna tidak menyadari tentang malware ini mempunyai beragam aktivitas ya. Dia sampai mencuri data pengguna atau bisa sampai menghapus data pengguna itu sendiri. Wow, sejauh itu ya Mas? Ya. Dan menurut pengamatan Mas Giri sendiri nih, sebenarnya apa sih ciri-ciri spesifik apabila kayak misalnya perangkat saya ini misalnya di rumah gitu kan, atau kan sistem operasi komputer udah disusupi oleh sesuatu yang aneh nih setelah kita mengakses konten pornografi tersebut, Mas? Ya, secara teknis di device itu biasanya saat device itu idle tidak kita gunakan gitu ya, itu panas biasanya. Kalau panas berarti terindikasi bahwa device itu melakukan proses tertentu, padahal kita nggak melakukan apa-apa gitu. Bisa jadi salah satunya seperti itu. Kemudian karena kita menggunakan kuota gitu ya, karena proses tadi menyebabkan device panas, kemudian proses request ke server attacker atau penjahat siber, kemudian kuota kita cepat habis, Mas. Itu kalau dampak dari si perangkat kita panas itu mungkin ada durasi atau berapa lama kira-kira Mas, atau langsung terjadi biasanya? Ya, biasanya
tergantung malware-nya ya. Oke, malware-nya. Ya, biasanya langsung panas seperti itu, atau hangat dulu sampai panas seperti itu ya. Itu tergantung proses yang dikerjakan oleh malware itu sendiri. Oke, siap Mas. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mas. Boleh diceritain nggak sih Mas gambaran sederhana tentang teknik threat actor gitu kan, menggunakan konten pornografi sebagai si jebakan di ruang siber gitu? Ya, penjahat siber biasanya menyebarkan malware dengan memanfaatkan situs yang mempunyai kerentanan ya. Kemudian situs itu diakses oleh pengguna dan secara tidak sadar pengguna mendownload sesuatu mungkin ya. Kemudian mengaksesnya atau menjalankan, kemudian terkena malware. Secara teknis seperti itu. Atau mungkin bisa jadi pengguna mengakses situs tertentu, link tertentu secara tidak sadar ada suatu program yang halaman tersebut mengandung malware. Gitu ya. Jadi bukan program di PC usernya, tapi di browsernya seperti itu. Itu yang biasanya tiba-tiba muncul gitu ya Mas Giri ya? Gimana? Biasanya tiba-tiba muncul gitu ya? Ya, biasanya meminta install gitu ya. Yang ada yang disagree or agree gitu-gitu ya Mas Giri? Iya, salah satunya itu. Add-ons di browser itu bisa jadi kemunculan seperti itu. Atau mungkin bisa jadi ada aplikasi tertentu nih gitu. Aplikasi konten porno tadi diinstal oleh pengguna, nah itu biasanya udah tersematkan malware itu. Dan itu makin berbahaya ya Mas ya untuk data-data kita ya. Oke, sip, itu dia. Dan ini juga bisa dilihat oleh teman-teman Cyberman sendiri bagaimana serangan Varlas bekerja. Ya, dan ini juga kita pengen tahu juga nih Mas, sepanjang pengalaman Mas Giri sendiri berkecimpung di ranah persiberan nih Mas, pernah nggak nemuin kayak kasus insiden siber gitu Mas, bobolnya data lah atau misalnya rusaknya sistem elektronik lah. Jadi nggak cuma di swasta ya, karena di pemerintah juga lah gitu, untuk mengakses konten pornografi. Ada nggak sih Mas? Ya, kalau di Indonesia saya belum menemukannya ya. Tapi, belum Indonesia ya? Ya, tapi kalau di luar, salah satu pemerintahan di luar negeri terkena malware saat salah satu staffnya mengunjungi situs porno. Mereka kena malware. Dampaknya tidak disebutkan di situ. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia masih aman dan mudah-mudahan tidak akan terjadi ya Mas ya. Gitu ya. Baik. Dan ini juga tadi ada sempat saya tadi di awal bahwa Mas adalah tergabung di komunitas Cyber Army. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mas sebenarnya apa itu Cyber Army Mas? Ya, Cyber Army Indonesia adalah platform yang menghubungkan teman-teman yang hobi melakukan hacking seperti itu dengan organisasi perusahaan yang ingin dites keamanan aplikasinya. Jadi mereka berkolaborasi untuk menemukan kerentanan lebih dini, kemudian membenarkannya, memfikskannya seperti itu, dan kemudian dites. Itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tujuannya sendiri Mas dari si Cyber Army ini kalau boleh diceritakan sedikit? Ya, tujuannya kita ingin membuat internet lebih aman melalui aplikasi. Gitu ya, betul. Nah, ini juga ada nggak sih Mas kayak dari harapan Mas Giri sendiri dan juga teman-teman dari Cyber Army gitu kan terhadap pemerintah, karena ini juga kita bekerjasama dengan Badan Siber dan juga Sandi Negara nih Mas, yang mau disampaikan silakan. Ya, mungkin bisa berkolaborasi antara pemerintah, swasta dan komunitas bersama-sama untuk membangun ketahanan siber nasional. Seperti itu ya. Seperti itu. Dan sekarang lagi zamannya yang namanya kolaborasi, kolaps dan lain-lain. Mungkin Mas Giri juga sebagai perwakilan dari Cyber Army mungkin terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah mungkin Mas? Ya, tentu Mas. Tentu ya. Baiklah. Nah, yang terakhir nih, boleh dong berbagi semangat atau juga tips mungkin atau saran apapun pada Cyberman yang sekarang sedang menyaksikan dan juga peserta talk show Cyberman Baper ini Mas, untuk terkait memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi nih Mas. Ya, tips secara amannya untuk teman-teman pengguna aplikasi, pengguna device HP terutama. Ya, yang pertama mungkin pastinya kita menggunakan password yang tidak mudah ditebak seperti itu. Kemudian kalau kita semua punya smartphone, menginstal aplikasi itu jangan semua aplikasi yang diinstal, tapi yang dibutuhkan saja. Semua data yang diberikan ya jangan semuanya gitu ya, tapi yang dibutuhkan saja yang diberikan. Seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau menemukan public hotspot, jangan langsung digunakan, tapi carilah public hotspot yang terpercaya seperti itu. Nah, itu untuk melihat yang terpercaya dari ini gimana nih Mas? Tanya Mas. Nanya langsung ke. Ya, kalau nggak percaya ya pakai hotspot sendiri aja ya. Lebih baik, lebih aman untuk menggunakan hotspot sendiri gitu ya. Ini satu lagi nih Mas, pertanyaan saya pribadi sebetulnya ya kan. Ada nggak sih cara amannya Mas Giri ya supaya kita tetap aman gitu kalau menikmati konten pornografi Mas? Kalau sekarang dewasa nih.
Dijawab Mas, tolong Mas Giri. Saya nggak tahu. Enggak. Ya udah. Pokoknya itu khusus untuk kita orang dewasa aja lah ya. Itu lebih ke pengetahuan atau lebih ke tips-tipsnya supaya Anda semuanya tidak apa ya, bisa dibilang ini kan satu kejahatan yang luar biasa sekali untuk siber sendiri ya Mas Giri ya. Oke, sip kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Giri. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Ya. Yes, sampai ketemu lagi. Bye. Ya, bye. Oke, itu dia. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan para narasumber. Jadi masih ada di sini di bersama dengan BSSN, Badan Siber dan Jasa Negara. Oke, baik Cyberman, ini dia ya inti dari acara ini adalah kita akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang pastinya terkait dengan online tentunya dan juga online pornografi. Baiklah kalau begitu, ini dia di tengah-tengah saya kita akan sambut sama-sama telah hadir. Yang pertama adalah Mas Taufik Arianto, SST MKOM. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural. Betul, deteksi ancaman deputi bidang identifikasi dan juga deteksi dari BSSN. Mas Taufik, selamat pagi. Ya, dan beliau adalah lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara, kemudian juga S2 Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Betul ya Mas ya? Oke. Dan tentunya tidak hanya sendiri, ini juga ada ini Arisa. Baik banget. Ini adalah lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar Bandung. Simbolit ya dia, berarti ya, simbolit ya. Terus ambil jurusannya adalah HI. Yes. Terus selain itu juga penyiar radio dulunya sama Betul satu sekali. radio dengan saya. Betul, dan lebih tepatnya satu program Iya. barengan sama Aik. Jadi kita Iya, di iya. morning show-nya Ardan Radio. Itu dia. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Yes, dan sekarang lagi aktif banget di online ya. Betul Luar biasa sekali. Iya. Dan Oke. jadi kalau misalnya ngomongin soal apa aktivitasnya sekarang ini, aku juga tergabung dalam inventory. Hari ini aku pakai kaos Inventory, oke. Jadi ini adalah sebuah digital marketplace Ya. untuk para pelaku Ya. industri entertainment all over Indonesia. Jadi di era digital ini kamu nggak harus berada di kota besar, tapi di mana kamu berada, kamu bisa nanti akhirnya terekspos ini berkat bantuan digital ya sekarang ya. Oke. Betul. Dan itu juga aku ada kegiatan bikin podcast, dan satu lagi kegiatan untuk kita tetap selalu memberikan sesuatu yang positif gitu Ya. ya melalui internet dan juga ya memanfaatkan era digital yang ada gitu. Jadi segala Betul. macam kayak semuanya udah pakai digital aja. Full activity berarti digital semua ya. Yes. Ini lihat dari apa namanya activity juga di story Instagram Indi gitu kan ya, mulai dari podcast lah tadi, kemudian juga YouTube channelnya juga tentang make up dan lain-lain itu semuanya dilakukan di rumah dan bisa di mana aja. Di mana aja, jadi bukan hanya work from home gitu, Ya. tapi nanti mungkin setelah semua keadaan dunia kembali normal, Betul. kita benar-benar bisa work from anywhere Yes, gitu. betul. Jadi kayak ini sebuah privilege sih dengan adanya digital di era sekarang, itu kita benar-benar bisa memanfaatkan untuk jadi sesuatu yang positif dan juga sebetulnya bisa cuan. Ya betul, Gitu. cuan for life sebenarnya ya. Oke, nah ini kita mau ke Mas Taufik nih Mas, sebagai Kepala Subdirektorat Deteksi Sosiokultural gitu kan Mas. Nah sebenarnya tugasnya sendiri apa sih Mas? Boleh mungkin berbagi bersama dengan saya dan semuanya? Ya. Baik, terima kasih Mas. Jadi kita tahu bahwa ancaman saat ini di dunia cyber tidak hanya terkait ancaman teknis, Mas. Betul. Ancaman teknis itu ya hacking, Ya. phishing dan sebagainya. Hmm. Tapi juga ada ancaman-ancaman yang sifatnya non teknis. Oke. Seperti misalnya penyebaran berita hoax, kemudian cyberbullying dan sebagainya. Nah, kami di Sosiokultur tugasnya adalah di situ untuk melakukan semacam monitoring Ya. aktivitas-aktivitas di media sosial yang terindikasi melakukan ilegal konten ilegal, ya. Salah satunya kegiatan pornografi, konten pornografi, kemudian cyberbullying dan lain sebagainya gitu. Nah ini tujuannya adalah tadi seperti disampaikan oleh Pak Ses di Kinoxfit adalah untuk menjaga salah satu ini dari ITU. Oke. Untuk menjaga Global Cyber Security Index dari Indonesia yang alhamdulillah dari
acara ini juga tentunya untuk membuka pikiran masyarakat tadi bahwa ternyata kejahatan siber itu di mana-mana ya Mas ya. Itu dia, dan untuk dicegahnya adalah ya kita dengarkan nanti dari Mas Taufik. Oke, nah sebelum kita akan lanjutkan perbincangan Mas Taufik dan juga Mbak Indi, masih Indi lagi. Jadi saya mau kasih informasi dulu untuk Cyberman semuanya bahwa pertanyaan untuk narasumber ini bisa disampaikan langsung aja di kolom komentar live YouTube kita BSSN atau melalui fitur Q&A di jumpa.id ya. Ingat ada hadiah menarik nanti yang akan dipilih oleh Mas Taufik dan juga Indi ya. Dan selain itu juga silakan untuk mengisi survei presensi pada tautan yang berbeda pada chat jumpa.id dan pada deskripsi YouTube ya, karena survei presensi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi ini harus diisi oleh para Cyberman semuanya. Oke, lanjut kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini lebih santai sekarang. Buat ini dulu nih, Indi. Sesuai dengan tema kita adalah kita pengen sharing juga mungkin Indi pada seluruh Cyberman, aktivitas tadi udah gitu kan. Nah, lebih ke activity internet atau juga digital yang sekarang dilakukan oleh Indi. Apa aja nih Indi? Kira-kira nih. Oke, tadi beberapa mungkin udah disebutin juga gitu ya. Di antaranya mungkin teman-teman semua yang sekarang akhirnya melakukan apapun hal yang di rumah aja segala macam itu kan udah lewat internet. Nah sekarang aku juga mungkin tergabung sama beberapa teman-temanku komunitas dari penyiar dan juga ex penyiar. Gitu. Akhirnya kita membuat sebuah podcast di mana tuh kita bisa bercuap-cuap atau kita upload dan akhirnya itu bisa didengarkan oleh orang banyak. Betul. Gitu. Itu satu sih. Dan yang paling simpel mungkin teman-teman semua udah main Instagram. Itu sekarang zaman sekarang ya Instagram itu bisa jadi kayak CV very very informal, dimana kayak misalnya kalau misalnya mungkin ketemu sama orang, kenal sini nggak, atau nggak mau kerja sama ini, yang mana sih orangnya dibuka dulu profil Instagram. Betul, pasti gitu ya. Jadi kayak benar-benar bisa dimanfaatkan itu untuk jadi self branding kamu yang dilihat seperti apa sama orang di luar itu cuma dengan sebuah platform dalam sebuah layar gitu. Jadi itu sih kayak beberapa aktivitas yang bisa dilakukan adalah biasa mungkin memberikan self branding dari apa yang ini kerjakan lewat sosial media Instagram, udah gitu bikin podcast dan juga kemarin ini baru ada single terbaru judulnya Balaposa dan udah bisa didengar di semua digital platform gitu kayak di Spotify dan lain-lain. Itu tuh juga sekarang kan karena kita terbatas ya pergerakannya nggak bisa mungkin kayak promo langsung datang ke radio atau ke TV-nya. Sekarang tuh semuanya kayak lewat digital dengan platform yang kita punya, katakanlah lewat Instagram Live segala macam, betul, dan bisa di rumah, bisa di studio sendiri. Jadi nggak harus kemana-mana, semuanya kalau kita kreatif dan juga kita bisa memanfaatkan ini nih gitu konteks-konteks digital yang ada, itu tuh malah bakal lebih seru gitu karena kita bisa lebih eksplor lebih dalam, jadi bukan suatu keterbatasan justru. Nah itu dia, mungkin hal positif yang seperti yang dilakukan sekarang lah ya dibandingin dengan kita buat konten-konten pornografi. Aduh itu kayaknya waste your time. Iya betul. Dan itu kayak what's for what gitu, kayak mendingan you create something and then ya itu you can earn something dan lagi-lagi kan nanti kamu bisa cuan ya. Nah itu dia, mending yang menghasilkan dibandingin sama yang merugikan untuk diri kita sendiri gitu. Maksudnya gini ya, daripada kamu atau lo terus-terusan jadi konsumennya, kenapa nggak you take part gitu, jadi kreatornya juga gitu, jadi produsen konten-konten itu kayak seru juga dan kamu bisa menggali lebih dalam tentang diri kamu gitu. Oke, jadi ini sering lakukan atau juga mungkin share ke teman-teman yang lain nggak sih yang kayaknya mungkin nggak ada kegiatan selama pandemi ini gitu, kayak ngajakin untuk ayo yuk kita bikin apa kayak gitu, kayak something dan lain-lain. Banyak banget, terutama mungkin kamu bisa belajar kayak sekarang tuh sekolah atau kuliah tuh udah bisa lewat internet juga ya. Makanya itu penting banget untuk diisi dengan kamu tuh browsingnya yang mengedukasi dan juga yang kira-kira habis dari nonton ini tuh aku dapat apa sih buat diri aku sendiri gitu. Kayak mungkin keterbatasan kita nggak gerak ya, nggak bisa kemana-mana. Mungkin banyak teman-teman yang tiba-tiba jadi plant parents, jadi ngurus monstera di rumah gitu ya. Ya jadi berkebun, terus udah gitu ada yang jadi belajar masak, itu kan kayak hal-hal yang bisa selama ini mungkin gak kepikiran karena kita terlalu sibuk di luar, dan akhirnya kita setelah ada kejadian kayak gini seluruh dunia harus istirahat sebentar, kita jadi bisa tahu oh kita bisa menggali diri kita lebih banyak dari memanfaatkan semua hal yang berbau digital. Nah itu dia ya kan. Wow, ya, jadi gambaran yang positif sekali pastinya tentunya untuk para Cyberman. Nah sekarang ke Mas Taufik nih Mas, tentang banyaknya ancaman yang terjadi di ranah siber ya Mas ya, dan hal tersebutnya kayak nyebabin perusahaan yang lumayan besar nih Mas. Nah kalau boleh tahu nih dari BSSN sendiri, ada nggak sih cara untuk mendeteksi ancaman di ruang siber nih Mas? Mungkin boleh dikasih tahu. Baik, terima kasih Mas. Jadi di BSSN mulai banyak program untuk mendeteksi adanya ancaman siber. Salah satunya misalnya terkait Honeynet. Honeynet ini kita bekerjasama dengan Indonesia Honeynet Project. Kita memasang beberapa sensor Honeynet di
juga sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia, Mas? Iya. Oke. Sudah ya. Oke. Dan itu bisa jadi controlling juga mungkin untuk teman-teman BSN. Iya. Oke. Nah ini deteksinya sendiri apa aja sih, Mas? Boleh diceritain mungkin selain tadi malware-malware yang tadi? Jadi si program Cyanide Project ini dia selain mendeteksi malware, dia juga membuat semacam behavior analisis. Iya. Bagaimana si penyerang itu, Cyanide ini dia adalah suatu program yang menjebak. Dia tidak bukan infrastruktur aslinya, dia ada infrastruktur yang diciptakan mirip dengan infrastruktur aslinya untuk menjebak si penyerang ini. Kalau yang diserang adalah Cyanide yang bukan infrastruktur aslinya. Nah, di sini kita akan bisa melihat behaviornya penyerang itu, dia menggunakan teknik apa, kemudian metode serangan yang digunakan seperti apa. Ini nantinya kita jadikan suatu data pada kami di BSSN, nanti juga akan disampaikan ke stakeholder yang terkait apa saja yang diserang oleh mereka dan dampaknya. Wow, oke. Kita biasanya kalau orang awam yang dia kayak buka aja gitu tanpa tahu sebenarnya kayak dampaknya ternyata banyak sekali ya. Dan ini nggak cuma untuk individu ya, ternyata untuk bangsa, negara juga seperti itu ya, Bang? Betul. Ini ya, itu ya tadi tujuan utama adalah untuk melindungi ruang cyber di Indonesia. Iya, itu dia. Ancaman yang paling parah banget apa sih, Mas? Ancaman berdasarkan data sih, ancaman yang paling tinggi di periode COVID ini, sesuai data yang pernah kami rilis, itu adalah ancaman terkait serangan malware. Oke. Karena kita tahu selama periode COVID ini semua orang bisa mengakses anyone can do anything. Betul. Dia bisa dia bisa akses situs pornografi atau situs-situs lainnya, atau dia bisa melihat individunya di dunia nyata dia adalah seorang dengan karakteristik A, sedangkan di dunia cyber, di dunia maya dia menjadi orang yang sangat berbeda dengan. Wah, itu banyak banget Mas Taufik. Iya. Jadi banyak banget juga mungkin kalau teman-teman familiar dengan akun bodong istilahnya ya. Itu kayak namanya apa nggak jelas gitu. Mungkin biasanya orang pakai buat akun-akun kepo katanya gitu. Cuma jadi segampang itu kita bisa bikin personality baru di sosial media atau Instagram gitu ya. Dan itu biasanya banyaknya adalah dari konten pornografi ya, Mas? Bukan hanya konten pornografi saja. Tadi sampaikan Mbak ini di media sosial mungkin kita bisa lihat orang bisa menyerang siapa saja tanpa peduli dia intinya, karena ya itu tadi dia memanfaatkan ketika dia mengakses, dia pakai jaringan VPN atau dia VPN gratisan atau dia menggunakan jaringan Tor. Ya. Nah ini ya dia tidak akan terlacak sebenarnya dia pakai menggunakan IP apa, karena dia sudah membungkus identitas cybernya dia melalui IP yang dia gunakan itu tidak sesuai dengan IP sesungguhnya. Ini dia bisa menyerang segala macam. Nah inilah yang coba kita harus kita kurangi sebenarnya. Memang dari pemerintah banyak sebenarnya program-program untuk mencegah agar orang-orang ini tidak mengakses atau menggunakan situs-situs yang dianggap berbahaya. Oke, jadi biasanya kelompok atau individu, Mas? Ada kelompok, ada individu. Tadi sebenarnya yang akan disampaikan oleh Mas Giring, itu adalah kelompok-kelompok ya kita melihatnya mereka adalah white hat yang bisa membantu kami. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang mereka black hat. Memang tugasnya adalah untuk merusak ya gitu. Oke, itu dia. Ternyata banyak tahu yang baru kita tahu ya dia. Dan ini bisa jadi mungkin teman-teman cyberman yang ada lagi sekarang peserta untuk talk show kita pagi hari ini bisa jadi apa ya? Ya bisa dibilang awareness betul sekali. Selama ini mungkin kita gampang klik sesuatu dan itu kayak misalnya login aja atau sign up aja gitu. Itu sebetulnya hati-hati. Terutama mungkin ketika teman-teman ini sampai ada teman ini yang bilang kayak gini. Ketika misalnya lo sign up for something dan itu kayak biasanya kan ada terms and condition panjang. I agree, checklist katanya itu lo sign up dan katakanlah misalnya platformnya atau sosial medianya misalnya for free gitu, then you are the owner. Jadi hati-hati gitu. Hati-hati untuk kayak jangan asal-asal bikin username di mana, terus udah gitu juga jangan asal-asal ngeklik gitu. Apalagi kalau misalnya udah ada yang kayak kirim-kirim di WhatsApp ya. Ada klip ini, itu hati-hati. Itu sambil itu juga bisa ya Mas? Iya, itu bisa dimakan Batman ya. Saya coba tanya ke cyberman sekalian. Berapa persen sih di antara cyberman ini ketika menginstal suatu aplikasi yang membaca secara utuh term and condition? Biasanya scroll aja kan. Nah, pada situ mungkin ada kata-kata yang
Indi sendiri nih, Di, lo sebagai figur muda Bandung ya kan, yang sebagai influencer juga bisa dibilang seperti itu, pengaruh internet menurut Indi kayak gimana sih? Untuk era sekarang itu sangat penting banget gitu, karena mungkin itulah I think ini bisa jadi benefit juga, tapi bisa ya dua mata pisau itu tadi, kalau kita hati-hati seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Betul. Nah jadi mungkin kalau ini gimana caranya itu untuk bikin sesuatu yang positif, dan juga buat ini termasuk yang besar banget pengaruhnya gitu. Satu, kamu bisa branding diri kamu sendiri di situ, dan itu bisa jadi opportunity untuk membuka peluang bisnis gitu. Kayak misalnya tadi bikin profile Instagram seperti yang kamu pengen lihat sama orang lain itu seperti apa gitu. Jadi nanti kamu akan meng-attract market yang memang sesuai dengan target market kamu. Itu satu, bisa jadi buat lahan bisnis. Kemudian juga mungkin kalau kayak ini kan yang emang personality-nya memang harus kelihatan dan bisa diakses oleh banyak orang. Nanti ketika ada orang yang pengen reach ini, mereka bisa langsung quick to judge, oh ini seperti ini sesuai dengan misalnya apa yang kita butuhkan, misalnya itu kan bisa jadi sortirnya cepat gitu, dan ketika mereka merasa tidak sesuai, mereka langsung leave segala macam. Dan yang pasti itu sih untuk media sosial sendiri penting, dan juga menurut ini sangat berpengaruh itu karena kita bukan cuma bisa jadi penikmat ya, tapi kita juga bisa berkontribut untuk kita juga ngasih apa gitu. Betul. Jadi di sini kita bisa melakukan dua hal, kita bisa mendapatkan dan kita juga bisa memberikan. Gitu. Jadi kita bisa dapat informasi, tapi manfaatkan juga ini untuk kita sharing juga ke orang lain gitu. Jadi saling saling memberi dan juga saling menerima gitu ya. Karena kalau misalnya lihat dari kehidupan kita juga, ini kalau misalnya kita bisa memaksimalkan digital yang ada, malah lebih positifnya banyak banget ya. Kalau misalnya kayak jualan lah, makanan dan lain-lain, sekarang kayak frozen food, dan itu akan lebih bisa digunakan aksesnya lebih cepat kalau sekarang gitu. Setuju banget gitu ya. Jadi memang itu tadi nggak usah datang berkerumun untuk kayak habitsnya semua orang juga jadi berubah ya. Sekarang pesan makanan udah tinggal lihat dari aplikasinya aja, betul, sampai ke beli apapun you name it gitu, dari barang-barang selain pokok tadi kayak makanan, fashion, semuanya udah kayak gitu deh. Jadi kita nggak perlu keluar rumah dan semuanya in this one way. Itu dia. Nah, ini ngomongin tentang tema kita juga. Ini ngomong pernah dapetin konten pornografi nggak? Sebetulnya nggak konten yang langsung ya, tapi sometimes sempat ada kayak aku dapat dirty DMs. Itu jadi kayak tiba-tiba ada unrecognized account. Kan biasanya suka ada request tuh kalau misalnya kita follow ini siapa, satu username itu aneh, itu udah absurd gitu ya, kayak apa gitu ya. Abis itu pas diklik kayak dia sending konten, tapi udah itu ada warningnya juga katakan dari Instagram kayak it may contain explicit content gitu. Dan itu di blur, tapi kan kadang suka kepo ya. Pas dilihat sorry banget, mungkin sorry diketik gitu. Terus gue kayak oh my god bisa kayak gini gitu. Nah itu tugas kita bersama juga untuk mereport bareng-bareng. Kayak maksudnya be careful, satu bisa jadi kayak gitu, itu kan termasuk dalam sexual harassment juga. Atau enggak syukur-syukur dia nggak ngasih link yang ternyata pas kita klik dia malah hack akun kita. Itu kan nanti dia bisa meretas sampai ke password embedding segala macam gitu kan ya. Jadi be careful, menurut ini kurang-kurangin rasa kepo yang nggak terlalu penting di sosial media gitu. Kayak itu udah ada warning dari aplikasinya kayak it might content explicit content, mendingan udah langsung diklik aja karena itu udah di software berarti kan dari aplikasinya. Dan ya udah gitu, jadi kayak ketahuilah bahwa nggak jelas siapa user-user yang ada di sosial media itu, jadi hati-hati gitu. Oke, jadi ini mungkin tapi kalau misalnya kita buka nih salin gitu, kita udah penasaran banget sama si konten ini, terus kita buka, itu biasanya akan terus kayak mengundang kita untuk buka yang lain yang berbau seperti itu, yang akhirnya jadi berbahaya juga untuk siber kita, Mas. Tuh, jadi gini Mas Arif, sayangnya si platform sosial media itu dia menggunakan semacam protokol algoritma untuk melihat sebenarnya orang itu tertarik akan apa sih. Betul. Mungkin beberapa waktu lalu Mas pengguna TikTok saya masih sekarang pernah nyasar ke konten-konten tiba-tiba nyasar ke konten yang berbau lumayan sedikit pornografi lah saat itu ya, Mas. Pornografi atau jenis sesama jenis. Iya, misalnya gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba ada aja. Nah itu memang sayangnya algoritma yang digunakan seperti itu. Nah itu betul tadi sampai dalam Bendy. Kalau memang udah nggak yakin sama sebenarnya dari platform media sosial dia sudah sangat cukup bagus, dia filter dulu, dia akan memberikan announcement dulu ke kita, notifikasi.
dan dari diri kita masing-masing juga gitu ya Mas ya. Oke, wow. Nah, ini mau tentang yang dilakukan oleh BSSN sendiri nih Mas untuk menghalau kejahatan siber nih gitu. Mungkin boleh membuka pikiran masyarakat dan juga saya bermain yang ada di sini apa aja sih Mas? Gitu, baik, terkait untuk yang konten-konten ilegal ini sebenarnya beberapa kementerian khususnya untuk konten terkait anak, kementerian wanita dan anak, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM ini ada terkait kegiatan rencana nasional untuk perlindungan HAM. Salah satunya di situ adalah perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan. BSSN dilibatkan di situ, di dalamnya ini kita melalui program-program yang nanti akan dilead oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, BSSN melakukan semacam literasi penggunaan internet secara aman. Itu kita beberapa unit di BSSN kita melakukan kepada masyarakat mulai dari kalangan sekolah, anak-anak SMA, kemudian anak-anak kuliah dan masyarakat umum, kita terjun ke masyarakat memberikan kampanye pada masyarakat penggunaan internet secara sehat, kemudian dampak-dampak negatif ancaman adanya ancaman viral siber dan sebagainya. Oke, tambah lagi tadi fakta juga membuktikan bahwa kenaikannya lumayan ya masih dari tahun 2018 19.000, kemudian di tahun 2019 sampai 40.000 lebih bahkan gitu. Bahkan data dari Kementerian Kominfo sampai dengan bulan Juli 2020 itu laporan terkait konten pornografi hampir 1,7 juta. Itu ya. Ditambah lagi pandemi seperti ini kan jadi lebih orang lebih gampang ya Mas. Iya. Wow, sedangkan tidak bisa satu persatu untuk akhirnya mereport ya akun-akun yang jahat tersebut. Oke, nah ada nggak sih teknis khusus sendiri Mas dari Red Actor cara mengambil data kita di ruang cyber sebenarnya Mas? Sebenarnya sih yang mereka gunakan sangat gampang dia bisa digambarkan oleh Mas Girin tadi. Mereka menyebarkan link-link ketika kita melakukan mengakses konten pornografi atau ketika kita mengakses situs pornografi itu, mereka sudah menyisipkan semacam kode-kode yang tidak sudah tersisip malware di dalamnya. Maupun mereka menyebarkan melalui konten-konten phishing Mas. Misalkan kita pengguna Tor browser, mungkin Mas panggil dengan Tor browser yang gimana untuk mengakses situs-situs yang diblok di Indonesia. Nah, itu bisa saja dengan mudah mereka menyisipkan semacam iklan di situs tersebut, dan tanpa disengaja kita mengkliknya. Masuklah semua malware di situ. Nah, apa sih yang akan diambil malware ini? Ini tergantung karakteristik dari si malware. Jadi misalkan di bulan September ini ada malware yang sengaja disisipkan di iklan di situs pornografi. Di situ dia mengambil seluruh data-data pribadi, bahkan data-data kartu kredit maupun akun PayPal yang digunakan di situ. Tentunya ini bukannya untung, malah kita buntung. Iya, betul. Mau nonton berapa menit, akibatnya data transaksi kita terlihat, mungkin bisa juga digunakan oleh si penjahat itu untuk bertransaksi dengan menggunakan akun kita. Gitu. Jadi ya imbasnya memang balik lagi akan merugikan kita sendiri, bukan hanya terkait psikologi, tapi juga ada unsur-unsur ekonomi dan sebagainya. Betul, itu sih. Ingat aja ke situ ya. Iya. Unsur ekonomi gimana kalau nanti account untuk pribadi di hack lah, sampai katakanlah rekening yang terdaftar di handphone itu semuanya kebobolan. Betul, karena semua terkait ya Mas, mulai kita bikin kartu kredit, kita bikin tabungan itu juga pasti menggunakan data pribadi kita. Padahal satu email yang sama juga kan. Nah itu, tapi kalau dari ini sendiri nih, ini pemanfaatan media internet udah berhasil belum sih kalau dari kalian ini sendiri? Lumayan kalau untuk pribadi gitu, tadi kita menyambungnya gitu. Jadi what is your purpose itu tentukan dulu gitu. Kalau dari ini memang konteksnya kenapa berinternet ria, kenapa memanfaatkan semua teknologi digital yang ada itu untuk mendapatkan informasi satu dan juga untuk membagikan informasi. Betul. Gitu. Jadi kita bisa mendapatkan konten-konten yang bermanfaat, apalagi mungkin kemarin kan banyak banget waktu untuk stay di rumah itu kita memanfaatkan untuk belajar hal-hal baru, karena percayalah memang sebanyak itu konten yang ada di sosial media di era digital ini, dan itu tuh PR kita juga untuk milih karena semuanya ada, jadi kita harus cermat untuk memilih mana yang bermanfaat buat kita gitu. Dan harus tahu juga bahwa kita dengan surfing di internet, browsing segala macam itu kan takes time juga ya, itu kayak mencuri waktu kita. Nah alangkah baiknya dan bijaknya sama kayak kita nonton TV dan baca buku, carilah konten yang bermanfaat yang setelah kita membuka mungkin atau menghabiskan waktu 3 jam
tidak necessary. Lebih baiknya ketika kita mungkin mengakses konten-konten education yang banyak juga yang sudah dibalut dengan entertainment lah, edutainment gitu. Jadi kan ketika kita sudah nonton, kita sudah belajar, kita punya sesuatu yang bisa di-share juga dan bisa ceritakan ke orang lain. Nah, lebih baik gitu ya. Betul. Tapi kalau dari diri sendiri nih yang pengguna sosial media, kalau melihat tapi tetap aja ada nih konten-konten yang berbau negatif gitu. Ini ngeliatnya atau menanggapi kayak gimana sih? Oke, jadi kita lakukan part kita aja, kita udah tahu itu nggak bagus dan juga nggak baik gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya kita bisa report karena your phone itu count lagi-lagi gitu ya. Mungkin kalau bayangin kalau ada semua orang yang berpikiran sama seperti kamu, semua orang report, kita bisa sama-sama menghalau bersama gitu. Karena maksudnya BSN dari pemerintah, BSSN dan juga pemerintah udah do their part. Kita juga sebagai orang yang menggunakannya juga harus ambil part juga gitu. At least small action itu tadi ya, kalau misalnya semua orang berpikiran hal yang sama, itu bisa jadi bersama-sama kita menghalau konten-konten negatif. Nah, itu dia. Sosial media pasti ada juga berhubungan sama komen-komen negatif tadi yang dibilang sama Ibu. Betul. Itu termasuk kejahatan siber juga buat Mas Taufik kalau ada orang yang tiba-tiba tuh wah kayak minta maaf bla bla bla. Itu termasuk juga. Termasuk kejahatan siber juga Mas. Karena kita tahu ada undang-undang yang mengatur perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan, betul. Walaupun dia dilakukan di bibir, dia bisa kena dua Mas. Dan undang-undang lain juga pasal terkait perbuatan tidak menyenangkan itu Mas. Oke. Tiba-tiba bully fisik di Facebook apa konten apa gitu ya Mas. Wow, oke. Mas Taufik, ini mungkin bagi sebagian orang ya yang bisa dan juga menginginkan mengakses konten pornografi, salah satunya adalah VPN. Saya juga ini jujur aja saya pakai waktu pas nonton Netflix ya. Saat itu kan ya. Iya, saat itu kan. Terus ada juga waktu itu beberapa minggu kita tuh nggak bisa pakai provider, terus akhirnya kita pakai VPN masih. Oh iya, sempat ada kayak awal-awal sehari atau 2 hari tuh kayak shutdown semua provider. Betul. Oh tiba-tiba error dan akhirnya semua orang saja pakai VPN aja. Iya, itu beberapa hari ada loh Mas yang kayak gitu. Ya betul Mas. Nah ini meskipun kita tahu nggak benar kayaknya. Nah, aman nggak sih Mas? Sebenarnya VPN yang aman adalah VPN yang berbayar Mas. Iya, betul itu. Jujur, nggak tahu ya waktu dulu supaya biar cepat aja. Iya, gitu. Tapi kalau dia VPN yang berbayar, tentu di situ si penyedianya dia sudah punya service level agreement. Oke. Dia harus mematuhi seluruh ketentuan bisnis di dalamnya. Berbeda dengan VPN yang gratis atau Mas menggunakan jaringan Tor. Betul. Itu semua gratisan. Nah, si penyedia jaringan gratis ini dia bebas saja melakukan apa saja kepada kita. Misalkan di VPN ini kita nggak tahu kan aplikasi VPN yang Mas gunakan itu benar-benar bersih asal di dalamnya ada malware yang disisipin. Betul. Itu banyak banget Mas waktu pas kita pilih itu. Jadi kayak mau download VPN itu ada yang beberapa kayak hijau, orange dan lain-lain. Itu malware yang beda-beda. Betul Mas. Nah itu kita nggak tahu. Bahkan di bulan Juli 2020 sempat ada kasus Mas. Ada mungkin ada VPN yang berasal dari Hong Kong. Itu VPN-nya ternyata dia data yang disimpannya itu dalam bentuk clear text. Jadi ketika orang bisa mendapatkan si database atau lognya, dia akan tahu seluruh data dari pengguna VPN itu, bukan hanya data pribadi, misalkan nama, alamat, email, password, bahkan dia juga bisa tahu data terkait pembayarannya Mas. Wah, data pribadinya itu reportnya sudah disampaikan di bulan Juli. Itu ada 7 provider VPN yang gratis yang sudah setting Mas aktif kalau Mas lihat di App Store masih ada aplikasinya. Itu ya itu perlu lebih aware Mas ketika Mas menggunakan VPN yang gratisan. Mas mungkin ketika Mas menginstall itu Mas lihat dulu komen-komennya, ini benar nggak sih VPN ini. Atau ketika Mas menggunakan Tor yang lebih advance lagi, browser ini justru lebih semacam bukan rimba Mas. Ini dia sekali karena memang di situ tempatnya para komunitas underground. Jadi itu ya mereka bisa membuat si Tor browser yang bohongan yang sudah di-CCP di situ ya. Kembali lagi mereka akan bisa mengambil seluruh data pribadi kita. Kalau data pribadi mungkin oke lah untuk orang-orang di Indonesia mungkin belum terlalu aware, tapi di negara-negara luar itu kan perlindungan data pribadi itu sudah sangat penting. Karena bisa digunakan untuk mencuri identitas pribadi Mas kan bisa aja. Kan nggak tahu saat ini kan pemerintah sudah menggalakkan bahwa ketika kita mendaftar provider internet kita harus
kita mendaftar itu, kita yakin nggak sih data kita ini benar-benar dilindungi oleh si aplikasi yang kita gunakan itu. Jadi kan data kita dijual. Kalau misalnya data itu lagi konten pribadi, mungkin bisa kita ignore dulu lah sementara. Tapi kalau terkait adanya unsur ekonomi atau nanti bisa jadi data kita itu untuk menjadi untuk penipuan dan sebagainya, ini tentunya harus kita kembali lagi ke kita harus meningkatkan security awareness kita menggunakan konten-konten yang gratisan. Nah itu dia. Ini mungkin ada kekurangan informasi atau apa ya mas yang mungkin buat orang Indonesia ya apalagi masyarakat umum atau awam gitu pasti kan ya udah kalau udah di suruh download upgrade gitu. Yes. Mungkin ada juga mindset dari masyarakat kita yang merasa aku sih nggak apa-apa data aku colok kok aku nggak share. Iya kayak aku bukan orang penting atau misalnya gitu. Sekarang data itu adalah aset yang paling mahal. Betul mbak. Karena memang saat ini sayangnya memang mindset di Indonesia masih sangat sedikit awareness ya terkait keamanan data pribadi aja. Yeah. Mungkin orang-orang yang bisa mengakses informasi itu lebih clear, dia kan mengerti bahkan di data pribadi saya. Misalkan orang yang nggak mengerti mbak, bisa aja saya pakai datanya mbak ini untuk blackmail ke orang lain atau saya memeras orang lain. Mungkin bisa aja terjadi. Karena saya tahu semua data yang mbak ini, namanya, KTP-nya, alamatnya, kemudian silsilah keluarganya itu bisa saya dapatin. Bahkan katanya juga kehidupan sehari-hari dia juga udah kelihatan gitu pagi kemana, kemana itu juga bisa gitu. Bisa kita dapetin itu. Tracking gitu. Itu kan bisa aja saya gunakan untuk blackmail atau memeras orang lain. Itu yang harusnya kita kami di BSSN tadi yang saya sampaikan kita melakukan program literasi keamanan siber di BSSN ini untuk meningkatkan security awareness kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Penggunaan ruang siber ini cukup penting, namun juga harus meningkatkan security awareness dari kita. Jangan dengan mudah kita menyampaikan seluruh data pribadi kita atau di media sosial atau di ruang siber. Mungkin dulu Mas pernah lihat ada KTP yang di Facebooknya orang atau di Twitternya orang itu kan namanya membuka data pribadinya dia gitu. Gila ya, santai aja. Tapi benar dibilang sama ini kayak saya buat siapa Iya, dia kadang mikirnya ya, gitu. gitu. Padahal sebetulnya mungkin data kamu nanti dikolek dan itu dijual atau mungkin ya jadinya mengatasnamakan dia untuk melakukan kejahatan yang lain gitu ya maksudnya. Oke. Nah, ada nggak sih sinergi atau kolaborasi serta partisipasi nih mas seluruh pemangku kepentingan keamanan siber dalam memerangi kejahatan di ruang siber itu sendiri gitu mas? Kolaborasi sesuai dengan fungsinya BSSN mas. Ya. Kami bertugas untuk memanfaatkan seluruh komunitas pemangku kepentingan terkait ruang siber di Indonesia, Kominfo, kemudian kepolisian, TNI, Polri, dan pemerintah lah ya. Seluruh pemerintah yang ada terkait untuk menjaga keamanan sibernya untuk sama-sama menjaga keamanan siber di Indonesia. Jadi itu salah satu tugas dari BSSN untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan cyber yang ada di Indonesia. Nah itu dia. Dan kesadaran dari masyarakat juga pasti perlu ditingkatkan lagi ya. Oke, nah ada nggak sih sedikit tips mungkin untuk menghindari kejahatan di ruang siber mas yang paling standarnya atau basicnya ada gitu tips? Yang paling gampang sih ya bagi teman-teman cyberman semua yang tentunya pengguna internet untuk menginternet di Indonesia. Yang pertama saran saya adalah jangan terlalu terbuka di media sosial. Karena dari media sosial inilah orang-orang si pelaku hacker atau hacker ini akan melakukan social engineering mas. Misalkan mas saya ditargetkan oleh oleh hacker tertentu, dia akan mencoba melakukan profiling terhadap diri saya. Pertama adalah ada menggunakan situs media sosial saya. Dia akan mencoba profiling apa sih kelemahan saya, itu apa sih hobi saya dan sebagainya. Dari situlah dia akan mencoba meng-create suatu metode yang paling bagus untuk menyerang saya dalam cyber ya. Kalau dia melakukan pendekatan phishing, dia akan mengirim email ke saya, apa sih konten yang paling saya sukai
karena saya orangnya pelupa jadi itu terus. Jangan ya, maksudnya kalau itu udah beda ya. Betul. Jangan. Jangan sampai sana mas. Jangan Karena kan sampai kita gitu ya. pernah, mungkin mas pernah kejadian ya, ada selebriti yang akun cloudnya kena. Ini ya imbasnya di saat itu, kemudian dia di profiling ternyata ketemu nih passwordnya, dicoba lagi ke seluruh platform, ternyata sama. Akhirnya ketahuan ada terjadi di cloud yang itu dirahasiakan gitu. Itu ya itu sama aja kita buka satu pintu lain kebuka mas. Dan benar nggak sih mas katanya kayak mengganti toothbrush, jadi pas itu kita buat selalu ganti. Betul. Kalau bisa secara random sih, kalau saya bilang jangan secara periodik. Secara random diubah aja terus. Seperti itu ya mungkin kalau seperti Mas Edi yang lupa mas ya. Maksud itu ya mungkin mas menyimpan di satu data yang memang itu khusus itu, tapi ini harus sangat dikuatkan. Iya betul. Oke. Ini kita udah sangat mengenal sekali dengan BSSN yang berbeda tadi dan ngobrol tadi sama Mas Taufik gitu. Nah harapan sendiri dari ini ada nggak sih gitu untuk apa yang BSSN terhadap ini dia nih kejahatan siber yang terjadi sekarang gitu. Yang pasti tentunya ini senang banget karena udah beberapa kali juga barengan sama BSSN gitu ya berkegiatan. Karena sebelumnya juga pernah ikut ke. Iya, sampai roadshow ke kota lain juga gitu ya. Jadi setelah ini dia perhatiin ternyata ini kontennya sangat bagus banget dan dari BSSN ternyata sampai mau turun ke masyarakat untuk mengedukasi. Apalagi kan mungkin banyak dari masyarakat kita sendiri yang juga kadang masih ngerasa kayak mungkin ada satu yang apa itu digital, itu yang kedua digital itu bisa membuka cakrawala tapi yang negatif-negatif juga terbuka gitu. Nah jadi ini adalah sebuah kegiatan yang positif dari BSSN yang dilakukan untuk mengencourage masyarakat untuk melakukan hal-hal yang positif aja di internet di era digital ini, dan juga untuk mengedukasi bahwa kita harus berhati-hati gitu. Iya, kamu bisa mendapatkan segala sesuatunya di era digital ini, tapi kamu juga bisa mendapatkan hal yang tidak diinginkan kalau kamu tidak mensortir dengan baik. Jadi harapannya mudah-mudahan BSSN selalu dan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mengedukasi masyarakat gitu ya secara periodikal, dan yang pasti semoga makin banyak masyarakat Indonesia, all over Indonesia ya, bukan cuma di kota-kota besar aja, yang akhirnya bisa mengerti dan menggunakan internet dengan baik dan bijak. Ayo kita bisa kayak beberapa negara yang sudah luar maju yang masyarakatnya juga sudah aware dan juga mengerti bahwa permainan data sekarang itu sangat penting, bahkan sampai penting udah ngalamin koin mas. Jadi sepenting itu gitu data itu gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia harus aware juga dengan data yang kita submit di era jangan dianggap biasa gitu ya. Oke, nah tadi kita udah sama-sama mendengarkan obrolan bareng sama Indi dan juga Mas Taufik, dan tadi kita juga udah mempersilahkan kalian secara bermain untuk tanya-tanya sama mereka berdua, dan sekarang kita punya ini dia pertanyaan dari Anugrah Ramon, dari YouTube. Kita akan bacakan. Ini bagaimana peran teknologi artificial intelligence dalam mendukung upaya pemberantasan online pornografi di Indonesia? Apakah sudah memadai atau butuh perkembangan lebih lanjut? Kata gitu. Karena terkadang ads atau iklan yang muncul di smartphone atau PC kita itu adalah iklan yang berbau unsur pornografi, saya setuju juga. Dan bagaimana BSSN dalam menyikapi serta mengatasi iklan-iklan yang berbau pornografi tersebut? Mungkin ini ditujukan kepada Mas Taufik, silakan Mas. Iya. Baik, terima kasih Mas Anugrah Ramon. Ya. Bagus. Jadi terkait AI yang tentunya sangat penting di era digital saat ini, kita tahu seluruh media sosial juga maupun itu menggunakan AI ini untuk pengembangan dari bisnisnya. Betul. Nah ini memang terkadang si AI ini mempelajari ada kesalahan dari behavior si penggunanya. Tiba-tiba dia munculin ada konten pornografi, padahal kita lihat di behaviornya dia belum tentu situ. Nah, bagaimana sih peran BSSN? Peran BSSN di sini kita bekerja sama dengan seluruh platform media sosial yang ada di Indonesia untuk meminimalisir penyebaran konten-konten yang berbau pornografi maupun iklan-iklan yang mengarah ke pornografi tersebut. Jadi bukan BSSN yang sendiri yang ini, tapi BSSN merangkul seluruh kementerian khususnya di platform media sosial maupun di situs-situs yang ada di Indonesia ini untuk lebih detail lagi melakukan
Itu dia Mas Anugrah, mudah-mudahan bisa terjawabkan untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya dari Salomo Devi untuk Indi, apakah ada sanksi bagi influencer membuat konten pornografi untuk meningkatkan omset penjualan produk? Nah, halo Salomo Devi, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah ini aku juga mungkin kurang tahu apakah ada sanksi atau gimana ya, terutama mungkin dari government side gitu ya, dari pemerintah. Cuma yang pasti ini mungkin pengen mengencourage aja buat teman-teman di luar sana yang mungkin kamu adalah seseorang yang mempunyai pengaruh besar gitu ya, atau kita bilang influencer itu tadi. Ketika kita mungkin sudah mempunyai numbers of followers yang cukup banyak, itu tuh sebetulnya dari dalam pribadi kita tuh kita udah punya semacam beban yang harus kita pikul bersama untuk sharing yang baik-baik aja. Betul. Karena seringkali juga mungkin kita cukup kecewa dengan beberapa beberapa sosok yang punya followers yang banyak, tapi ternyata mungkin dia nge-share yang gak baik. Sesimpel mungkin gak usah pornografi deh, misalnya produk yang menurut kita ini kayaknya produk ini aja jelas apa enggak belum tahu ya gitu, tapi dia kayak mengencourage orang-orang atau followersnya yang banyak itu untuk beli produk yang sama. Gimana kalau misalnya nanti ternyata ada kenapa-napa sama customer-nya gitu, dan gimana kalau misalnya nanti mereka nggak tahu mesti ngapain terhadap impact yang akhirnya terjadi dari penggunaan produk-produk yang belum jelas itu. Jadi sama halnya sih buat kayak konten-konten pornografi gitu. Jadi memang nggak harus nunggu banyak followers atau nggak harus kamu punya title influencer. Ketika kita sudah masuk ke dunia digital, share-lah yang baik-baik aja gitu. Maksudnya karena itu kita nggak akan tahu yang lihat tuh bisa tiba-tiba orang out of nowhere gitu. Nggak kayak kita sekarang mungkin berdiskusi kita bisa bertatap muka langsung dan cuma segitu-segitu aja. Cuma kalau misalnya ini udah dimasukin ke digital, katanya kan once you upload it will be forever there. Maksudnya kayak nggak akan pernah hilang. Jadi dipastikan sebelum men-share sesuatu dipikirin buat 3 kali 7 kali bahkan ya. Nah, oke, itu dia. Terima kasih. Mas Agung Fauzan dari YouTube. Pada Mas Taufik, apa hanya waktu kita mengakses pornografi aja kita dapat terserang malware? Apa upaya agar kita tidak terserang malware tersebut, dan apa yang akan kita lakukan bila sudah terkena malware-nya? Satu-satu mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Agung Fauzan. Ya. Yang menarik nih, apa hanya waktu kita mengakses situs pornografi aja kita bisa terserang malware? Tidak hanya di situs malware, bisa aja ketika kita membuka email kita atau kita membuka situs biasa, situs komik online. Iya. Di situ bisa aja di situ juga ada malware yang sudah di CCP. Betul. Karena malware ini di CCP tidak hanya menggunakan video player atau di dalam browser, bisa jadi di CCP di dalam suatu file Word atau file PDF yang kita gunakan. Ini kembali lagi pada kita, bagaimana sih supaya kita tidak terserang malware. Simpelnya adalah ya kita lindungi perangkat kita ini dari malware ini. Cara melindunginya, yang paling simpel adalah gunakan antivirus. Oke, itu berarti menjawab untuk yang kedua juga mungkin ya. Yang paling mudah adalah gunakan antivirus di perangkat kita, kemudian selalu diupdate database antivirusnya. Kemudian yang kedua adalah gunakan password yang kuat terhadap akun-akun email kita ataupun media sosial. Yang ketiga adalah selalu backup data kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan diserang malware, kapan data kita dicuri, atau kapan data kita akan dihancurkan oleh si malware tersebut. Ini yang dapat kita lakukan secara mudah sih, untuk mencegah perangkat kita terinfeksi malware. Oke. Nah kalau sudah terkena gimana Mas? Ya ada cara untuk terlepas dari yang paling mudah sih ketika kita sudah terinfeksi malware, kita harus kalau misalnya kita harus mencari di mana sih malware itu tersimpan, karena malware itu dia seperti aplikasi dia tersimpan di dalam suatu folder tertentu di dalam komputer kita atau di dalam PC kita. Jadi kita tentunya harus mencoba mempelajari karakteristik si malware ini, dia tersimpan di mana. Itu kita harus dilihat si aplikasi tersebut. Pertama sih kita offline dulu si perangkat itu, jangan sampai si data kita terkirim oleh si malware itu. Nah, itu setelah kita offline-in, kita lakukan semacam studi di mana sih si malware ini tersimpan. Di situ baru kita hapuskan si malware. Oke, itu dia. Dan ada lagi juga dari Alvin Devara. Untuk Indi katanya, bagaimana pendapat Kak Indi terkait sexual harassment yang
banyak dilakukan melalui DM media sosial. Mungkin ini juga ada sedikit cerita ya, maupun internet messaging gitu kan. Nah, apa tindakan tegas yang perlu dia lakukan? Dan selain itu bagaimana cara Indi sendiri tidak terpengaruh dengan cyberbullying atau haters di dunia maya? Karena seringkali kan menjadi korban ya gitu kan, untuk influencer sendiri, entah itu tiba-tiba ada sering nggak sih dapetin komen-komen negatif? Sebetulnya banyak sih, maksudnya ini kayak pasti ada, itu kayak something that cannot deny, tidak bisa terelakkan. Itu adalah resiko kita bermain di dunia maya gitu ya. Tadi mungkin sudah sudah dibahas dikit juga tentang sexual harassment yang kita dapetin through social media gitu, through our DMs gitu. Mungkin kita nggak bisa banyak yang bisa dilakukan, tapi at least do our part. Lakukan partnya kita bisa dengan ngeblok mereka gitu. Atau kalau misalnya memang dirasa sudah sangat-sangat mengganggu, kayak dia udah sering sampai berulang kali dan segala macam, itu mungkin bisa simply di blok aja gitu. Jadi kayak itu kan bisa memagari diri kita sendiri gitu. Terus kalau misalnya dia udah sampai keterlaluan, mungkin sampai haunted sampai ke komen segala macam, ya udah mungkin bisa ajak beberapa teman juga untuk beramai-ramai report gitu kan, karena kan itu bisa menambah power of your voice juga. Ketika banyak yang report, mungkin nanti dari platformnya akan dengan cepat menindak gitu. Dan kalau misalnya untuk nggak terpengaruh dengan cyberbullying atau haters itu, bahwa ini seperti akan panjang, seperti akan live lesson ya. Cuma pada intinya kayak nggak usah di dunia maya gitu, sesimpel kayak di dunia nyata aja, mungkin nggak semua orang akan suka sama kamu gitu ya. Jadi kita harus ya pintar-pintar membentengi diri sendiri aja. Orang yang ada di depan kamu aja bisa ngomongin, apalagi orang yang nggak tahu di mana, out of nowhere gitu. Iya, nggak jelas, kayak they don't know us gitu. Emang kamu tahu aku siapa gitu, kayak gimana aslinya kan yang kita kasih lihat di dunia maya itu hanya beberapa yang kita tampilkan aja ya gitu. Dan ketika ada orang yang mungkin sirik, ketika ada orang yang mungkin ngerasa apalah, mungkin dia selalu hate comment segala macam, cuekin aja itu. Jadi kitanya sendiri yang harus kuat-kuatin mental untuk ya mereka nggak tahu kita gitu, dan mereka juga mungkin ngatain itu ke kita tuh mereka nggak mikir, mereka cuma mungkin ngelihat mainin jempolnya, habis itu mereka juga tinggalin lagi. Habis itu kenapa kita harus merasa keinsult gitu dengan satu yang itu nggak tahu siapa, dan mungkin dia juga nggak pusing dan they don't really mean it. Mereka cuma kita yang pakai kesalahannya aja, nggak tahu kemana, dan kenapa kita harus terganggu dengan itu. Kita juga lanjutkan hari kita aja. Setuju banget. Ini dari Arjun Zakaria yang dia untuk Mas Taufik, sejauh mana nih Mas peran BSSN dan juga Kominfo untuk membatasi atau melarang akses pornografi di dunia maya agar tidak diakses oleh anak di bawah umur secara sengaja ataupun juga tidak sengaja? Baik, terima kasih Mas Arjun. Pertanyaannya cukup menarik ya Mas pertanyaannya. Bagaimana peran BSSN maupun Kominfo untuk membatasi akses terhadap situs pornografi? Betul. Sebenarnya semenjak internet itu dibangun atau sejak UITE, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk penindakan maupun pencegahan terhadap konten-konten ilegal. Dan ilegal itu ada pornografi, kemudian dan sebagainya. Melalui teknologi, Kominfo telah bekerja sama maupun BSSN juga bekerjasama juga dengan para penyedia media sosial dan platform di Indonesia. Salah satunya dengan menggunakan adanya situs trust positif. Situs trust positif ini digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat ketika melaporkan adanya situs-situs yang berbau pornografi atau berbau konten-konten yang ilegal. Nah, dari sini ada beberapa program-program lainnya yang digunakan oleh Kominfo, misalnya melalui internet positif bersama dengan provider untuk memblok situs-situs yang ilegal, situs yang pornografi dan sebagainya. Ini tapi kembali lagi, ini tidak akan efektif tanpa adanya peran serta dari masyarakat untuk melaporkan adanya situs-situs atau konten-konten negatif ini. Justru yang paling berperan di sini adalah pelaporan dari masyarakat ini, karena keterbatasan dari jumlah personil yang ada di Kominfo maupun di BSSN untuk memantau secara 24 jam peredaran situs-situs ini. Nggak mungkin kan? Dari itu kita perlu bekerja sama dengan seluruh pengguna di Indonesia maupun seluruh masyarakat untuk aktif melaporkan kepada pemerintah jika terlihat menemukan adanya situs-situs negatif atau situs-situs pornografi yang ada di Indonesia. Sebelum saya lupa nih Mas, kita cara melaporkannya gimana yang paling mudah? Kita langsung aja akses ke trust positif. Kominfo itu nanti
biasa tanggapan juga secara langsung maksudnya? Bukan ditanganin, tapi langsung dianalisis oleh Kominfo nanti. Jadi bisa ditampilkan lagi kalau misalnya bisa mengakses itu tersebut. Oke, siap. Indi, bagaimana cara Indi dalam pemanfaatan sosial media agar bisa menjadi garda utama dalam edukasian bahaya pornografi dari Dio Ade Gumilang Putra? Terima kasih. Dio Ade Gumilang Putra mungkin jawabannya satu lagi sesuai kapasitas gitu ya. Kalau ini di sini mungkin juga bisa encourage terutama follower Indi gitu yang memang kelihatan secara numbers itu adalah dengan mungkin kita nggak akan bisa selalu membuat untuk kayak stop pornografi gitu. Nanti kan orang juga akan tanya emang why, dan biasanya kalau kita makin dilarang itu mereka makin penasaran kan gitu ya. Kasih contoh aja dengan kamu selalu spread positivity dan kayak share konten-konten yang baik dan bermanfaat gitu, yang edukatif gitu. Dengan kita memberikan contoh secara langsung gitu, orang tuh akan, dan ketika itu dilakukan oleh banyak orang yang bersamaan di media sosial atau di internet, orang akan menganggap bahwa oh internet itu untuk men-spread segala sesuatu yang berbau positif. Jadi ketika ada orang mungkin yang men-spread sesuatu yang negatif itu dia akan alienasi gitu. Jadi kayak kok kamu, jadi itu nanti akan dihakimi bersama gitu loh ketika ada orang yang menyebarkan sesuatu yang bertanda kutip negatif gitu ya, kayak yang akan jadi jurinya karena semua orang gitu. Betul. Kayak kok kamu kayak gitu sih gitu. Jadi biasakanlah dan terapkanlah kita sebagai pelaku sosial media dan pengguna internet itu hanya membagikan hal-hal yang berbau positif. Betul. Itu supaya jadi semua vibe-nya itu positif dan nggak ada yang negatif. Nah, itu dia ya. Oke, itu dia dari Dio Ade Gumilang Putra, udah bisa menjawab juga pertanyaannya buat Indi, dan itu adalah sebagai pertanyaan terakhir. Nanti kita juga minta kesediaannya untuk Mas Taufik dan juga Indi untuk pilih dari pertanyaan yang oke ya, dan masuk ke kita. Oke, nah itu dia nih. Nah sekarang dari Mas Taufik juga, Mas, ini mungkin ada saran untuk saya yang lagi pada nonton, saya bermain semuanya, supaya kita tidak terhindar dari si kejahatan cyber ini, Mas. Mas. Ya. Pada teman-teman cybermen semua, kami dari BSSN menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk aktif menjaga ruang cyber ini terhadap konten-konten negatif. Hal yang paling mudah yang dapat kita gunakan adalah bantulah pemerintah untuk melaporkan adanya konten negatif maupun pornografi ini di internet melalui berbagai macam kanal yang telah dimiliki pemerintah, baik di BSSN melalui bantuan guru maupun di Kominfo melalui Transpositif untuk mencegah atau melaporkan konten-konten negatif yang beredar di internet. Kemudian jagalah diri kita dari konten negatif ini maupun ancaman malware, ancaman yang ada di dalamnya, di malware dan sebagainya. Kemudian kami mengajak juga pada teman-teman untuk jangan terlalu terbuka di media sosial, karena kalau dari media sosial ini semua kita dapat di profiling dengan mudah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan data-data pribadi kita. Kemudian lindungilah data pribadi kita, baik yang tersimpan di media online maupun yang tersimpan di perangkat kita sendiri, agar ini ketika tanpa sengaja kita terserang malware, data-data pribadi kita tetap masih bisa kita selamatkan. Itu dari kami untuk teman-teman cybermen semua untuk menjaga ruang cyber ini. Oke. Jadi kita dari diri sendiri ya. Kalau dari diri sendiri mungkin? Kalau dari ini mungkin sesuai dengan kapasitas lagi itu mungkin teman-teman selaku pengguna ya yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penunjang pelaksanaan kehidupan sehari-hari ya. Karena kan sekarang apa-apa buka handphone minimal, buka internet, akses internet, sekarang nonton TV juga udah milih channel sendiri mau apa gitu. Kita punya privilege untuk memilah-milih dan juga menyortir apa aja yang pengen kita serap dan juga apa aja yang pengen kita bagikan. Jadi make sure kamu mendapatkan hal-hal yang positif gitu, banyak kok yang seru, menyenangkan, asik dan juga edukatif di dunia maya, di era digital ini. Jadi carilah yang bermanfaat buat kamu, karena sayang loh kalau kamu tidak menggunakan dengan maksimal segala sesuatu yang positif itu, kita juga nanti buang-buang waktu. Dan juga manfaatkan juga vice versa untuk kitanya juga, kita bisa jadi itu sebagai wadah untuk promoting ourselves gitu, promoting our purpose gitu, apa yang pengen kita sebarkan, positivity
kira bisa disampaikan buat Cyberman semua yang ada di sini, dan juga mungkin buat pemirsa sekali lagi pesannya terima kasih udah bikin hal kayak gini ya yang positif banget, dan mudah-mudahan juga terus mengedukasi masyarakat sampai ke berbagai kalangan supaya akhirnya melek digital dan juga memanfaatkannya dengan positif. Nah, dan ini mudah-mudahan Mas Taufik nggak cuma di Bandung aja, Jakarta kemarin sudah, mudah-mudahan ke kota-kota lain juga yang ada di seluruh Indonesia ya. Oke, nah sekarang saya minta Mas Taufik dan juga Indi untuk memilih, mungkin Indi bisa pilih 2 pertanyaan dan juga Mas Taufik bisa pilih 1 pertanyaan yang akan kita kasihkan kan ya. Udah ada ya kayaknya yang di. Ini udah terus tadi yang questionnya tentang sexual harassment sama yang tentang how to prevent negative comments itu yang kayak gimana caranya supaya kita nggak mentalnya nggak kena. Nah yang cyberbullying itu. Alvin ini yang pertama berarti benar ya yang sexual harassment ini ya? Yes, boleh ya. Alvin parah ya, kamu dapat hadiah dari BSN ya. Iya dong. Terus yang keduanya tadi ini pilih yang mana? Mungkin mana lagi ya? Coba tulis sedikit tadi tulis Kita lihat dari Salomo ini. Coba yang lagi. Ini boleh deh dari Bio Bilang Putra ya, gimana cara pemanfaatan sosial media biar bisa jadi garda utama dalam mengedukasikan bahaya pornografi. Oke, itu dia. Sama dari Alvin. Kalau Mas Taufik boleh satu. Pertanyaan yang kedua bisa. Ini ya. Agung ya tadi kalau yang kedua. Iya. Oke. Agung aja ya. Tadi tanya tentang apa yang waktu kita aja mengakses pornografi, kita terserah malware atau enggak, terus apa upaya kita dan apa yang dilakukan bila itu sudah terkena. Selamat sekali lagi untuk pertanyaan tadi Alvin, kemudian juga ada Bio dan juga Agung. Yes. Ya, itu dia. Selamat kalian mendapatkan hadiah dari BSSSM ya. S-nya 2, BSSSM. Bukan 3 ya. Oke. BSSM. Nah, baiklah kalau begitu ini sebelum pamit, ini kita punya ada closing dulu dari closing statement dari Kepala Biro. Kita langsung saksikan sama-sama ini dia teman-teman saya berempat.
dan modal awal amat luar biasa. Untuk kegiatan seminar dipilih sebagai bentuk kegiatan karena seminar merupakan bentuk knowledge transfer yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi dengan narasumber yang kompeten terkait suatu tema yang spesifik, sehingga diharapkan masyarakat dapat tertarik, terlibat, dan antusias untuk mengikutinya. Superman sekalian, tiada rentan akan terjadi. Dalam masa pandemi ini, media dalam jaringan dikirim menjadi teknik amplifikasi literasi, karena melalui teknik tersebut dimungkinkan terlibatan massa dalam jumlah besar tanpa mengumpulkan dalam suatu tempat atau di ruang fisik. Narasumber yang berkompeten dapat dilibatkan untuk memberikan sari pesan-pesan kunci tentang tema narasikan yang berbeda karena disampaikan berdasarkan pengalaman nyata dalam kehidupan oleh pemateri. Berbagai pendekatan kekinian seperti kuis, kompetisi konten, penampakan set panggung, dan tampilan visual dari kacamata peserta, serta berbagai sentuhan kreatif lainnya yang digunakan dalam acara diharapkan dapat membuat acara menjadi menarik dan tidak membosankan, sehingga peserta mau mengikuti seluruh kegiatan dari awal hingga akhir acara. Kami aturkan terima kasih kepada rekan-rekan bersama SDM, Bapak Darul Muharram, Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Bapak Setiawan Mohtar Maja, yang sudah berkenan mendukung kegiatan kami di Humas, meluangkan waktu di antara pasalnya disebutkan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih juga kepada Mbak Diansa, Mas Widio Vivo Lito, dan Kapit Deteksi Sosio-Kultural BSSN Mas Abdul Daryanto yang bersedia berbagi pengalaman kami kepada kita semua. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Partai Komunikasi Publik karena di tengah kurva COVID-19 ini tetap semangat untuk upaya melakukan interaksi dengan kamar masyarakat, memperkenalkan BSSN dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira berkat teman-teman komunitas dalam beberapa bulan terakhir melalui kegiatan komunitas ini, BSSN paling tidak bisa menggunakan pada tangan kita dari pada saat pegang elektronik kepada lebih dari 4.000-an orang yang menjadi peserta sehingga kegiatan foto daring terbatas. Entah bagaimana kalau saya harus menandai semua dan bisa sekaligus serta dengan tangan basah, ya tidak kebayang betapa arah itu jadi. Silakan sekalian, bagian sekiranya kita terus berpanjang lebar. Jadi terima kasih kepada Superman yang telah mengikuti kompetisi konten, kuis, dan pelatihan foto bermimbawa pesan siber, kita dan online fotografi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber bisa diserap dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari Superman sekalian. Saya juga berharap rekan-rekan Superman dapat terus menggunakan media sosial BSSN sebagai media mengupdate informasi terkini tentang keamanan siber. Tetap jaga ruang siber dengan share yang baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Awan. Pak Awan yang panggilnya Mas Taufik ya. Pak Gianto, terima kasih banyak, stay at home juga kayaknya Bapak di sana dan stay healthy tentunya. Baik, dan ini sebelum kita minta nih sama Mas Taufik 3 kata tentang acara kita pada pagi hari ini, saya mau ini dulu daftar pemenang untuk kompetisi Sibermin Baper melalui media sosial. Kita akan lihat sama-sama, ini dia daftar pemenangnya. Yang pertama, selamat untuk dari Instagram untuk akun @nurul_naila27. Oke, ini dia. Dan kemudian pemenang dari Twitter, selamat untuk Manyolomans pakai Z terakhir ya. Ini dia. Dan pemenang dari Instagram lagi, selamat untuk Ruang Cerita @ruang cerita. Ini dia, bisa kita saksikan sama-sama. Kemudian juga oke, itu dia ya, sudah ya. 3 pemenang, berarti kita ambil dari Instagram tadi. Dan langsung siap kalau gitu Mas Taufik dulu 3 kata untuk acara kita dan juga online fotografi. Dari saya, jaga ruang siber. Ya, jaga ruang siber. Iya sih, jaga atas soalnya jaga ruang siber. Oke, kalau ini Oke, mungkin
Nah itu dia, kita juga mengucapkan terima kasih tentunya pada Cyberman yang sudah setia menonton acara ini dari awal sampai dengan akhir. Dan bagi Cyberman semua yang sudah mendaftar, sekali lagi sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing. Jadi jangan lupa untuk mengisi survei presensinya ya. Dan kalau begitu terima kasih banyak Mas Taufik, sekali lagi ini juga terima kasih banyak atas nama Cyberman dan juga seluruh tim yang bertugas. Saya Harisada Prakasa mohon undur diri, mohon maaf atas kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja yang saya perbuat. Dan terima kasih atas perhatian dari Cyberman, dan sampai jumpa di talk show dari Cyberman Baper selanjutnya. Terus jaga ruang siber dengan share yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.